Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2 tentang kebersamaan di sekolah ya. Nah, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, menceritakan isi fabel. Anak-anak Miss, ada yang tahu apa itu fabel? Ya, fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Tokoh cerita di dalam fabel adalah hewan yang memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Nah, sekarang Miss akan menceritakan fabel. Anak-anak Miss harus mendengarkannya ya. Kera yang malas mandi. Teman-teman, hari sudah sore. Ayo kita pulang, ajak Kera. Benar Kera, ayo kita pulang, sahut Tupai. Tapi teman-teman, sebaiknya kita mandi dulu di sungai, ucap Kelinci. Kamu benar Kelinci, ayo kita ke sungai, ajak Tupai. Ah, aku tidak mau, aku sangat lelah, aku mau pulang dan tidur saja, ucap Kera. Kera pun pulang tanpa mandi. Sesampainya di rumah, Kera ingin langsung tidur. Namun, ia tetap tidak bisa tidur. Badannya terasa gatal akibat tubuhnya masih kotor. Keesokan harinya, teman-teman mengajaknya mencari makan. Namun, Kera masih sangat mengantuk karena tidak bisa tidur. Ia menyesal tidak mendengarkan nasihat temannya. Nah, anak-anak Miss, kira-kira tokoh dalam cerita Kera yang malas mandi siapa saja ya? Ya, tokoh-tokohnya itu ada Kera, Tupai, dan Kelinci. Oh ya, dalam fabel biasanya itu terdapat kata sapaan. Anak-anak Miss, ada yang tahu apa itu kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan juga itu digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Nah, dalam cerita fabel Kera yang malas mandi, yang mana saja ya kalimat sapaan dan kata sapaannya? Ada yang tahu? Ya, yang pertama itu teman-teman, hari sudah sore. Yang kedua, benar Kera. Dan yang ketiga, kamu benar Kelinci. Nah, kata sapaan dari kalimat tersebut yang pertama adalah teman-teman, yang kedua Kera, dan yang ketiga itu Kelinci. Sampai di sini anak-anak Miss paham kan? Nah, ini ada beberapa bentuk kata sapaan. Yang pertama yaitu nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. Yang kedua itu panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Dan yang ketiga ada nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Nah, yang terakhir itu nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Nah, sampai di sini Miss harap anak-anak Miss paham ya mengenai fabel dan kata sapaan di dalam fabel. Selanjutnya kita belajar SBDP, yaitu
Gerak dasar tari kupu-kupu. Adapun gerak dasar tari kupu-kupu, yang pertama yaitu bentangkan selendang dengan tangan ke samping, lalu kepakkan tangan. Yang kedua, berlari-larilah kecil ke depan, kepala menghadap depan, lalu menoleh kanan dan kiri. Dan yang ketiga yaitu berjalan dan berputar sambil mengepakkan sayap menggunakan selendang. Anak-anak Miss bisa perhatikan pada gambar ya. Gerak dasar tari kupu-kupu sangat mudah kan? Anak-anak Miss bisa melakukannya di rumah dengan iringan musik atau lagu kupu-kupunya. Nah, sebelum melakukan tarian kupu-kupu, anak-anak Miss harus menghafalkan lagu kupu-kupunya terlebih dahulu. Berikut lagu kupu-kupunya. Selamat mendengarkan. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Berikut ini adalah tugas-tugas yang anak-anak Miss harus kerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.